Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Nahriana MPD selaku dosen mata kuliah evaluasi pembelajaran dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul bentuk-bentuk evaluasi. Saya sendiri Junita Mulyana, NIM 19280410313 selaku moderator, dan teman saya Rahmiani NIM 19280400025 dan Surahmadana Mas'ud NIM 192804019. Baiklah, langsung saya mulai saja presentasinya. Pengertian evaluasi. Apa sih itu evaluasi? Di sini dikatakan bahwa evaluasi adalah suatu tindakan maupun proses untuk melakukan penilaian terhadap sebuah data untuk menentukan sejauh mana tujuan dan rencana kita telah tercapai, dan dari evaluasi tersebut kita bisa menentukan pula keputusan yang akan diambil selanjutnya. Secara garis besar ada dua macam bentuk penilaian yang dilakukan dalam evaluasi. Yang pertama bentuk tes objektif dan yang kedua adalah bentuk tes subjektif. Pertama, tes subjektif. Tes subjektif disebut juga dengan tes essay ataupun essay examination. Tes subjektif adalah tes esai yang diberikan dalam bentuk pertanyaan tulisan yang jawabannya itu merupakan karangan dari para peserta didik dan biasanya berisi sebuah uraian kalimat yang panjang. Tes subjektif ini atau tes esai ini biasanya diberikan dalam bentuk pertanyaan uraian apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan juga bagaimana. Dan biasanya tes subjektif ini diberikan dalam bentuk 5-10 soal saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu jenis-jenis tes subjektif. Tes subjektif atau esai atau uraian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tes uraian terbatas dan kemudian tes uraian bebas. Nah, yang dimana uraian terbatas ini peserta didik harus menentukan hal-hal tertentu dan ada batasan-batasannya. Misalnya seperti jelaskan bagaimana prosedur operasional komputer. Nah, kemudian yaitu tes uraian bebas. Nah, dalam uraian bebas ini peserta didik bebas mengemukakan pendapat sesuai dengan kemampuannya. Namun, guru harus tetap mempunyai patokan dalam penilaian peserta didik. Contohnya, bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap mahasiswa. Nah, mungkin itu contoh dari tes subjektif, uraian bebas, dan terbatas. Nah, materi selanjutnya adalah tes objektif. Tes objektif ialah tes dengan jumlah soal yang diajukan jauh lebih banyak dibanding tes esai. Kadang-kadang untuk tes yang berlangsung selama 60 menit dapat diberikan 30-40 jumlah soal. Itu menurut Ari Kunto tahun 2009. Nah, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis tes objektif. Nah, adapun pembagian dari tes objektif ini ada 4, yaitu tes benar salah, tes pilihan ganda, tes menjodohkan, dengan tes isian. Nah, untuk tes benar salah, soal-soalnya berupa pernyataan-pernyataan. Pernyataan tersebut ada yang benar dan ada yang salah. Dan orang yang ditanya bertugas untuk menandai masing-masing pernyataan tersebut dengan melingkari B untuk pernyataan yang benar menurut mereka dan melingkari S untuk pernyataan yang salah menurut mereka. Nah, selanjutnya yaitu tes pilihan ganda atau multiple choice. Nah, tes pilihan ganda terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap.
yang belum lengkap. Dan untuk melengkapinya, harus memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Tes ini terdiri dari keterangan stem dan bagian kemungkinan jawaban atau alternatif option. Kemungkinan jawaban terdiri atas satu jawaban yang benar, yaitu kunci jawaban, dan beberapa pengecoh atau destruktor. Nah, tes objektif selanjutnya yaitu menjodohkan atau matching test. Matching test dapat diganti dengan istilah mempertandingkan, mencocokkan, memasangkan, atau menjodohkan. Matching test terdiri atas satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan mempunyai jawaban yang tercantum dalam seri jawaban. Tugas murid adalah mencari dan menempatkan jawaban-jawaban sehingga sesuai atau cocok dengan pertanyaannya. Nah, selanjutnya adalah tes isian atau complete test. Completion test biasa disebut dengan istilah tes isian, tes menyempurnakan, atau tes melengkapi. Completion test terdiri atas kalimat-kalimat yang ada bagian-bagiannya yang dihilangkan. Bagian yang dihilangkan atau yang harus diisi oleh murid ini merupakan pengertian yang kita minta dari peserta didik. Baik, materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, tes subjektif. Kelebihan dari tes subjektif menurut Arikunto yaitu yang pertama, mudah disiapkan dan disusun. Yang kedua, memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berani mengeluarkan pendapat serta menyusun dalam kalimat. Yang keempat, memberi kesempatan siswa untuk mengutarakan maksudnya dengan gaya bahasanya sendiri. Yang kelima, dapat diketahui sejauh mana kemampuan siswa. Selanjutnya, kekurangan dari tes subjektif yaitu kadar validitas dan reliabilitas rendah. Yang kedua, kurang representatif dalam hal mewakili seluruh skop bahan pelajaran. Yang ketiga, cara memeriksanya banyak dipengaruhi oleh undur subjektif. Yang keempat, pemeriksaannya lebih sulit. Dan yang kelima, waktu untuk koreksi lama. Yang kedua, teks objektif. Kelebihan teks objektif menurut Arikunto yaitu mengandung banyak segi positif, lebih representatif dan objektif. Yang kedua, memeriksanya lebih mudah dan cepat. Yang ketiga, pemeriksaan dapat diserahkan pada orang lain. Dan yang terakhir, tidak memiliki unsur subjektivitas dalam proses pemeriksaan. Adapun kekurangan dari teks objektif ini yaitu membutuhkan persiapan penyusunan soal yang sulit. Yang kedua, soal cenderung mengungkapkan ingatan. Yang ketiga, banyaknya kesempatan untuk main untung-untungan. Yang keempat, kerjasama antar siswa dalam mengerjakan tes lebih terbuka. Baik, sekian dari materi saya. Terima kasih.